teman-teman, kita sekarang sudah berada di lahan. Nah, ini rencana, ini adalah lahan yang bakal kita sertifikasikan. Jadi lahan pertanian yang kedepannya itu menjadi komoditas ekspor, tentunya untuk khusus untuk produksi bahan pangan, yaitu porang sendiri. Jadi upaya pemerintah bekerja sama dengan pihak pabrikan atau rumah kemas yang ada di Indonesia, bahkan di pabrikan yang ada di Jawa Timur khususnya di Kota Madiun tentunya, itu ada upaya dari pemerintah sendiri atau Dinas Pertanian setempat juga bekerja sama dengan pusat untuk memberlakukan sistem INDOGAP, Indonesian Good Agricultural Practices, untuk menekan kembali gimana kita bisa membudidayakan hasil tanaman yang bagus sesuai dengan permintaan dari negara yang menyerap hasil panennya. Terutama ini ya teman-teman ya, ini adalah salah satu contoh lahan yang bakal kita sertifikasikan. Jadi lahan yang digunakan untuk pembudidayaan tanaman pangan ini benar-benar harus sesuai dengan arahan atau SOP yang telah ini oleh pemerintah ya, mulai dari persiapan lahan, mekanisasi gimana nanti suplai produksinya untuk pembisnisannya, juga untuk sebagai suplai ke pabrikan atau rumah kemas. Jadi mulai dari lahannya saja sudah tersertifikasi, berarti memberikan yang terbaik, mulai dari mutu, kualitas, dan kuantitasnya juga insya Allah kita siap bersaing dari negara-negara tetangga. Untuk pertama kali kita sebagai petani untuk mensertifikasikan lahan, langkah apa saja yang kiranya nanti bakal tembus pemerintah untuk upaya proses ini bisa berhasil. Jadi untuk lahan tentunya nanti teman-teman harus punya HP ya. HP itu yang bisa ada WA-nya, ada internetnya. Jadi lahan teman-teman semuanya di sini tuh harus ada koneksi internet. Jadi di situ nanti kita akan memberlakukan mulai dari GPS map yang ada di foto tersebut yang diupload di alamat web yang namanya dari Suketeki itu ya. Jadi nanti ada form atau caranya yang harus di link-link masuk di situ. Nanti bakal ada tata caranya sebagai berikut, nanti kita ulas berikutnya. Jadi lahan yang dikhususkan untuk pembudidayaan tanaman porang itu nggak boleh diganti-ganti dengan komoditas tanaman lainnya. Jadi misalkan kebun ini sudah disertifikasikan dan sudah diinput, sudah masuk ke data di Permentan itu yang digunakan untuk tanaman porang, ya harusnya next kedepannya juga harus tanaman porang. Jadi nggak boleh diganti dengan tanaman jagung, buat tanaman cabai segala macam, enggak. Jadi usahakan lahan yang sudah disertifikasikan itu khusus untuk pembudidayaan tanaman porang. Jadi untuk kedepannya itu supaya tertelusur adanya INDOGAP itu tersebut. Dengan adanya INDOGAP itu, insya Allah petani itu yang sudah membudidayakan hektar-hektaran, bahkan puluhan, bahkan ratusan hektar, itu nggak usah khawatir teman-teman ya. Jadi ada rumah kemas atau pabrikan yang siap nampung dengan harga yang standar. Misalkan teman-teman ragu sudah tanam segini banyak, nanti siapa yang nampung? Insya Allah kalau kita sudah terorganisir dari berbagai wilayah tertentu, misalkan ini dari Kecamatan Madiun, dari Nganjuk, dari Jombang, dari Trenggalek, Ponorogo, semua akan tertelusur. Jadi barang yang masuk itu bagaimana sistemnya, bagaimana itu insya Allah sudah oke banget. Dan ini ya, kemarin ada salah satu pertanyaan dari teman-teman juga, ada yang mendapatkan form untuk sertifikasi lahan, dan formnya itu berisikan bahwa harus menyertakan sertifikat lahan atau pipil tanah SPT ya. Sebenarnya itu nggak perlu teman-teman ya. Jadi kemarin tuh ada pembahasan juga, sebenarnya emang kenapa harus ada surat tanah, sertifikat tanah atau hak sewa segala macam. Sebenarnya itu nggak perlu ya, karena yang penting kemarin itu kita mendengar juga, entah nanti ada pembaharuan atau gimana, nanti kita belum tahu, itu bukan syarat yang mutlak harus dipenuhi, enggak. Jadi yang penting kita menanam atau membudidayakan tanaman porang itu tidak berada di lahan atau di hutan lindung atau di hutan taman nasional, itu nggak boleh ya. Yang penting kita misalkan kita budidaya di lahan sendiri itu malah alhamdulillah, misalkan nggak ada, kita bisa bekerja sama dengan LMDH setempat ataupun pihak perhutani untuk mengembangkan budidaya tanaman porang ini. Dan selanjutnya kemarin ada teman-teman yang menanyakan tentang penggunaan pestisida, herbisida. Jadi ya teman-teman ya, kemarin sempat ditanyakan apakah penggunaan pestisida atau misalkan ini tanaman porang ya, misalkan tanaman porang ini diserang hama ulat, hama ini ya, di form atau buku kerja itu sudah kita berikan, sudah ada diberikan bahwa ada
penggunaan pestisida apakah yang nanti digunakan atau yang sudah diterapkan atau yang sudah diaplikasikan. Di situ semua ada. Jadi nanti tinggal dicentang atau nanti tinggal nunggu perintah dari yang merekomendasikan dari dinas apa saja. Jadi kita sembari menanam kita juga bekerja, kita juga belajar. Jadi kita juga bisa mengisinya halaman-halaman by halaman di situ ada. Terus nanti misalkan kita penggunaan pestisida ternyata begini, ternyata hasilnya begini. Nah dari situ kita juga bisa menyimpulkan, nanti ada pihak sendiri yang bisa menjadikan oh ternyata orang itu seharusnya pakai ini nggak boleh, pakai itu nggak boleh, disarankan pakai ini. Itu nanti bakal tertelusur. Jadi terus ada itu yang pertama penggunaan pestisida. Yang kedua penggunaan herbisida. Sejauh ini kita memang kendala di lapangan itu yang kedua adalah rumput. Jadi penggunaan herbisida terutama untuk mencegah gulma ini kan mereka kan juga belum pernah membudidayakan, juga belum pernah praktek di lapangan untuk pembudidayaan tanam orang. Sejauh ini bagi petani yang sudah mempraktekkan atau membudidayakan itu mereka menggunakan herbisida dan hasilnya tetap diterima oleh pabrik. Dan apakah itu ditolak dari luar negeri? Enggak, bukan itu yang mereka maksud. Yang mereka maksud itu adalah itu supaya tertelusur aja. Jadi penggunaan herbisida oke, tapi dengan syarat ada ketentuan penggunaan tertentu. Karena apa, jika memang kita penggunaan, misalkan kita penggunaan ini mengakibatkan ini, kan kita juga nggak bakal next menggunakan lagi, ya kan? Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah penggunaan pupuk kimia. Ini yang menjadi banyak sekali pertanyaan buat teman-teman semuanya, bahkan yang sudah pakar sekaligus mengecam penggunaan pupuk kimia. Jadi apakah tanaman ini nggak boleh menggunakan pupuk kimia? Sejatinya kita di sini menanam juga tidak menggunakan pupuk kimia untuk saat ini. Jadi tanpa pupuk kimia pun tanaman porang itu bisa tumbuh dengan subur. Itu yang pertama. Kita penggunaan pupuk kandang atau bisa menggunakan kompos yang ada dari dedaunan ataupun penggunaan pupuk cair. Toh jika memang kadang itu kita untuk bersaing meningkatkan beratnya untuk menghasilkan hasilnya yang lebih maksimal, otomatis kita tetap penggunaan kimia. Jadi mereka tidak mengecam penggunaan pupuk kimia porangnya bakal ditolak oleh pabrik atau tidak diterima oleh pabrik. Itu enggak sama sekali ya. Jadi bukan saya menyarankan, bukan kita menyarankan untuk penggunaan pupuk kimia, itu enggak. Cuma sejauh ini penggunaan pupuk kimia itu yang monggo, sesuaikan dengan takaran yang sudah disesuaikan atau standar penggunaan yang sudah dilakukan secara ini. Jadi harus penggunaan pupuk kompos lah, harus pakai ini, enggak. Jadi mungkin itu adalah pihak-pihak tertentu yang mengharuskan mereka menjual produk inilah dengan dalil, dengan logo organik lah segala macam. Jadi nggak harus pakai kimia juga bagus. Yang mereka yang memang lahannya itu kurang nutrisi, kurang dengan nitrogen, kurang fosfor, kurang ini, mereka bisa supply dengan kimia itu tadi. Karena memang kita kan nggak tahu harusnya pakai apa, pakai butuh apa. Jadi pertama bukan coba-coba, cuma kita bisa mengaplikasikan sesuai dengan pengalaman yang sudah atau yang sudah dilakukan oleh petani-petani sebelumnya. Nah mungkin itu saja ya teman-teman, mulai dari nanti mengenai sertifikasi lahan, nanti teman-teman bisa chat atau WA di sini. Nanti untuk kedepannya ada informasi apa, insya Allah kita siap berbagi untuk semuanya. Sukses tanam petani porang Indonesia.